Selamat pagi, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi di Minggu Ibadah Online tanggal berapa Kak? 17 Mei. Ya, tanggal 17 Mei tahun 2020. Apa kabarnya nih adik-adik? Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja. Nah, ini ya, walaupun di rumah aja, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan yang pasti makannya itu harus yang sehat supaya badannya itu sehat. Jadi kita bisa bersuka cita terus nih, kita bisa ketemu lagi di ibadah-ibadah online selanjutnya. Nah Kak, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan, Bapa Engkau sungguh baik. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami agar dapat
fokus dan dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan lebih dengan sukacita lagi. Ayo adik-adik semuanya kita berdiri. Kita harus berdiri. Ayo walaupun di rumah, yuk berdiri yuk. Kakak-kakak yang di sini sudah berdiri juga. Kita mau pujikan lagu Sungai Sukacitamu. Bisa semua kan? Bisa semua kan? Bisa dong. Mari kita pujikan dengan semangat dan Kayosa. gembira. Anggur sukacitamu Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Wah, nggak denger nih suaranya Kak. Siapa yang bersuka cita hari ini? Wah, puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Oke, ya siap.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu dan siapkan hati kita supaya firman Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat dan kasih setiamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap adik-adik kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, sehingga apa yang diucapkan oleh kakak-kakak kami betul kepada Tuhan. Tetapi dengan roh yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau bacakan dari ayat hafalannya dulu. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, kisah Yunus adalah kisah harian hidup kita. Kakak masih ingat Paus Fransiskus pernah mengatakan, orang beriman jika tidak bersyukur dan bersukacita dalam hidupnya, maka Injil ini hanya formalitas, yang artinya bahwa Alkitab ini hanya sebagai simbol belaka karena tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai hari ini masih banyak orang mencari sebuah tanda, tetapi Yesus sendiri adalah sebuah tanda yang seharusnya tidak perlu ada tanda lain. Tuhan berfirman bahwa tidak akan ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kisah singkatnya adalah bahwa Yunus seorang yang cukup baik, saleh, taat pada Tuhan. Namun ketika Yunus secara khusus untuk pergi ke Niniwe, memperingatkan orang-orang di sana tentang bencana akan menimpa mereka, Yunus menolak untuk pergi. Dia lari dari Tuhan dan dari tugasnya dan naik ke kapal menuju Tarsis. Dalam perjalanan terjadilah badai. Singkat cerita, dibuatnya undian dan ditemukan bahwa Yunuslah penyebab dari badai itu. Kemudian dalam cerita itu, konsekuensinya ia harus dilemparkan ke dalam laut dan ditelan ikan paus. Secara ajaib, Allah memelihara Yunus tetap hidup selama 3 hari dalam perut ikan. Kisah yang aneh bukan? Namun tahukah adik-adik semua bahwa kita bisa belajar dari keanehan ini? Tentu saja hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa dikala kita lari dari tanggung jawab dan tugas kita, selalu ada konsekuensinya. Konsekuensinya bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi terjadi pada orang lain. Lebih lanjut, kisah Nabi Yunus ini pun menarik untuk direfleksikan lebih dalam. Dalam kisahnya, setelah 3 hari berada di dalam perut ikan, Yunus pun berdoa kepada Tuhan dan bertobat. Alhasil, ia pun dimuntahkan di pinggir pantai. Dengan segera ia menjalani misinya dan mempertobatkan orang lain. Kalau kita hubungkan dengan keadaan Yunus saat ini, Nabi Yunus seperti diisolasi sama Tuhan di perut ikan untuk merenungkan apa maunya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, sepertinya kita juga diisolasi. Tidak bisa kemana-mana ya, hanya di rumah saja bersama orang tua, saudara, dengan siapa saja yang di rumah. Saat ini sepertinya kita diingatkan sama Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam, sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan. Adik-adik, dalam kekelaman hidup kita,
selalu ada titik terang di mana kita menemukan kembali siapa yang mengutus kita dalam ziarah hidup di dunia ini. Toh, ikan pun itu ciptaan Tuhan. Pertobatan itu harus berdasar pada pengalaman pertama kita dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita dan tidak akan habis rahmat-Nya. Kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia karena Ia tidak mengingkari dirinya. Sebagai yang maha setia, lebih lanjut, kisah Nabi Yunus menggambarkan bahwa hanya orang-orang yang bertobat yang bisa mempertobatkan orang lain. Ingat, Tuhan memakai bahkan hal yang paling jahat dalam hidup kita untuk mengubah diri kita dan orang lain. Kemurahan begitu luar biasa, bukan? Pada orang-orang yang mendengarkan, Yesus menceritakan kembali kisah Nabi Yunus itu. Cukuplah tanda Nabi Yunus yang ada di depan kamu lebih dari Nabi Yunus dari Yesus. Yesus mau menegaskan bahwa Nabi Yunus saja dengan hidupnya yang abdon itu bisa mempertobatkan orang lain. Apalagi Tuhan Yesus yang ada di depan kita. Bukankah aku adalah Immanuel yang artinya Allah besertamu untuk selamanya. Apapun situasi kita, Yesus bersama kita. Jangan tunda lagi. Bertobatlah dan jalani apa yang Tuhan Yesus firmankan. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Pasti adik-adik sudah dapat kan? Tadi Tuhan bicara apa sama adik-adik. Nah, sekarang Kak, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik kasihkan ke orang tua. Nanti biar orang tuanya yang memberikan ke gereja. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan, bawa persembahanmu. Kita sudah sampai ke penghujung ibadah. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Engkau telah sertai kami dan teman-teman kami yang lainnya. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Engkau berkati persembahannya sehingga persembahannya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali di ibadah-ibadah online yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Bye-bye.